Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai James, perkenalkan namaku Syifa Waida Nabila dari kelas kimia 3C. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas praktikum pelunakan air sada menggunakan resin penukar ion. Keep on watching! Prinsip percobaan pada praktikum kali ini yaitu kesadaran dalam air disebabkan oleh ion-ion Ca2+ dan Mg2+, serta semua kation yang bermuatan 2, di mana ion tersebut dapat membentuk senyawa kompleks dengan eta dan penambahan indikator IBT untuk mengetahui titik akhir titrasi. Sedangkan tujuan percobaan pada praktikum kali ini yaitu mempelajari cara pelunakan air sada menggunakan resin penukar ion. Kesadahan didefinisikan sebagai kemampuan air dalam mengkonsumsi sejumlah sabun secara berlebihan, serta mengakibatkan pergerakan pada pemanas air, boiler, atau pemanas lainnya. Hal ini disebabkan karena adanya kehadiran ion-ion metal polivalen, terutama kalsium dan magnesium. Ion-ion tersebut dapat bereaksi dengan sabun, sehingga membentuk garam-garam organik yang tidak melarut dan berbentuk sebagai busa pada permukaan air. Tingkat kesadaran air dapat diturunkan menggunakan proses pelunakan melalui pertukaran ion. Bahan yang digunakan dalam proses ini terdiri dari zeolit atau resin sintetik yang dimasukkan ke dalam suatu kolom, di mana air sada dialirkan melalui senyawa tersebut. Zeolit adalah silikat hidrat yang mengandung ion-ion natrium dalam jumlah yang cukup banyak, berbentuk granular dan tidak larut dalam air. Salah satu cara yang digunakan melunakan air sada adalah dengan cara pertukaran ion. Zeolit yang akan digunakan terlebih dahulu diaktifasi dengan beberapa metode fisika, yaitu pemanasan dalam oven atau furnace, dan cara kimia menggunakan NaOH, HCl, H2SO4, dan NH3. Air sada yang dialirkan melalui kolom zeolit akan mengalami pertukaran ion-ion, yaitu kalsium dan magnesium dalam air dengan ion natrium dalam zeolit. Hal tersebut berlangsung secara terus-menerus sampai pada saat kolom zeolit menjadi jenuh, tidak mampu lagi melakukan pertukaran ion-ion. Agar zeolit dapat aktif lagi, zeolit perlu diregenerasi atau dengan direndam dalam larutan garam dapur, sehingga terjadi pertukaran ion-ion natrium dalam air yang masuk ke dalam zeolit untuk mengganti kedudukan ion magnesium dan kalsium. Garam dapur yang digunakan adalah yang tidak beriodium. Kesadaran dalam air dapat digolongkan menjadi dua macam. Yang pertama yaitu kesadaran sementara. Air sada sementara adalah air yang mengandung ion karbonat dan bikarbonat. Atau air tersebut bisa jadi mengandung senyawa kalsium bikarbonat dan atau magnesium bikarbonat. Air yang mengandung ion atau senyawa-senyawa tersebut disebut air sada sementara karena kesadahannya dapat dihilangkan dengan pemanasan air, sehingga air tersebut terbebas dari ion Ca2+ dan atau Mg2+. Yang kedua yaitu kesadahan tetap. Air sada tetap adalah air sada yang mengandung anion selain ion bikarbonat. Misalnya dapat berupa ion Cl- dan SO4 2-. Artinya senyawa yang terlarut boleh jadi berupa kalsium klorida, kalsium nitrat, kalsium sulfat, magnesium klorida, magnesium nitrat, dan magnesium sulfat. Air yang mengandung senyawa-senyawa tersebut disebut air sada tetap karena kesadahannya tidak bisa dihilangkan hanya dengan cara pemanasan. Alat yang digunakan pada percobaan kali ini yaitu gelas ukur 100 ml, Erlenmeyer 25 ml, corong, pemanas listrik, kertas saring, pipet volume 25 ml, pipet tetes, dan tabung reaksi. Sedangkan bahan yang digunakan pada percobaan kali ini yaitu contoh uji, larutan buffer pH 10, KCN 5%, indikator IBT, larutan eta 0,01 m, borat Na2CO3, NaOH, Na-zeolit, dan resin. Untuk prosedur percobaannya, langkah pertama yaitu dimasukkan contoh uji sebanyak 100 ml ke dalam gelas ukur. Lalu dialirkan ke tabung yang berisi resin penukar ion yaitu resin dan Na-zeolit. Kemudian ditampung ke dalam Erlenmeyer 250 ml. Selanjutnya ditambahkan 2 ml larutan buffer pH 10, 2 ml KCN 5%, dan 5 tetes indikator EBT ke dalam Erlenmeyer. Selanjutnya, apabila warna larutan menjadi biru, maka tidak perlu dititrasi dengan larutan eta 0,01 m. Namun, bila warna larutan menjadi merah, maka harus dititrasi dengan larutan eta 0,01 m sampai tempat berubah menjadi warna biru. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan. Air sada merupakan istilah yang digunakan pada air yang mengandung kation. Penyebab kesadahan pada umumnya disebabkan oleh adanya logam-logam atau
sulfat, klorida, dan nitrat. Sedangkan magnesium dalam air memiliki kemungkinan bersenyawa dengan bikarbonat, sulfat, dan klorida. Pada tahapan pertama yaitu dimasukkan contoh uji ke dalam gelas ukur sebanyak 100 ml, kemudian dialirkan ke tabung yang berisi resin penukar ion, lalu ditampung ke dalam Erlenmeyer 250 ml. Pada proses ini, contoh uji yang dialirkan akan mengalami pertukaran ion kalsium dan magnesium yang terdapat pada air dengan ion natrium yang berada pada zeolit. Hal tersebut berlangsung secara terus-menerus sampai suatu saat ion natrium dalam zeolit sudah habis ditukar dengan ion kalsium dan magnesium dari dalam air. Pada keadaan ini, zeolit tersebut sudah mencapai batas akhir atau menjadi jenuh, yang berarti zeolit tersebut sudah tidak mampu lagi melakukan proses pertukaran ion. Reaksi yang terjadi yaitu CaHCO3 dua kali ditambah Na2-Ze mereaksikan Ca-Ze ditambah 2NaHCO3 dan MgCl2 ditambah Na2-Ze mereaksikan Mg-Ze ditambah 2NaCl. Zeolit yang sudah jenuh dapat diregenerasi dengan cara mengalirkan larutan garam dapur atau NaCl yang tidak beriodium ke dalam kolom zeolit yang telah jenuh tersebut. Proses ini bertujuan agar zeolit tersebut dapat aktif kembali. Proses regenerasi merupakan proses pengaktifan kembali gugus fungsional pada resin penukar ion, di mana proses ini berfungsi untuk mengambil atau mengikat ion-ion pengotor yang berada dalam air baku. Pada proses regenerasi ini akan terjadi pertukaran ion natrium dalam larutan air garam masuk ke dalam zeolit untuk menggantikan ion kalsium dan magnesium dari dalam zeolit. Reaksi yang terjadi yaitu Ca-Ze ditambah 2NaCl mereaksikan Na2-Ze ditambah CaCl2 dan Mg-Ze ditambah 2NaCl mereaksikan Na2-Ze ditambah MgCl. Kemudian hasil air yang keluar dari kolom zeolit ditambahkan 2 ml larutan buffer pH 10 dengan tujuan untuk menjaga pH tersebut agar dalam keadaan stabil atau tetap. Hal tersebut disebabkan karena pada saat proses titrasi berlangsung terjadi pelepasan ion yang dapat merubah pH dalam proses titrasi. Selain itu, penambahan larutan buffer pH 10 juga berfungsi agar ion kalsium dan magnesium dapat mengendap. Pengendapan ini bertujuan agar konsentrasi ion kalsium dapat diukur dan ion magnesium tetap berada dalam keadaan padat. Jika larutan tersebut menjadi buffer, maka akan menandakan adanya logam yang mengendap dengan buffer. Tahap selanjutnya yaitu menambahkan KCN 5% yang berfungsi sebagai masking agent atau zat penopang yang dapat menutupi ion logam pengganggu tersebut agar tidak bereaksi dengan eta. Kemudian menambahkan indikator EBT yang bertujuan untuk mengetahui dan mencapai titik akhir titrasi secara sempurna. Penambahan eta ini berfungsi sebagai pengkompleks ion kalsium dan magnesium yang akan terikat sebagai kompleks pada pH rendah. Eta dengan logam alkali tanah seperti kalsium dan magnesium akan membentuk kompleks yang tidak stabil dengan ditandai oleh larutan yang berwarna merah. Oleh karena itu, titrasi untuk logam-logam alkali tanah dilakukan pada pH 10 dengan menggunakan buffer. Pada titik akhir titrasi, sedikit kelebihan eta akan memecahkan kompleks logam indikator dan menghasilkan warna yang berbeda, yaitu warna biru. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan percobaan kali ini, kesimpulan yang didapat yaitu yang pertama, kesadaran air merupakan kandungan mineral-mineral tertentu di dalam air yang biasanya terdapat ion kalsium dan ion magnesium dalam bentuk garam karbonat. Yang kedua, pelunakan air sada dengan menggunakan resin penukar ion dapat dilakukan dengan cara pertukaran ion antara ion kalsium dan ion magnesium dengan ion natrium yang berada di dalam Na-zeolit, di mana ion natrium tersebut dapat keluar bersama aliran air, sedangkan ion kalsium dan ion magnesium menempel pada resin. Berikut daftar pustaka yang digunakan pada praktikum kali ini. Thanks for watching, see you next time.